misalnya pengajuan PK-nya 3 tahun ke depan, misalnya 2026, Ya. KUHP baru sudah berlaku, apakah terpidana Ferdi Sambo ini ikut KUHP lama, hukuman mati, atau ikut KUHP baru yang hukuman matinya itu dicoba dulu 10 tahun, kalau berkelakuan baik maka menjadi seumur hidup? Sebenarnya kalau kita membaca di pasal 3-nya ya, kalau saya ingat saya itu pasal 3, itu jelas disebutkan di situ bahwa untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian sudah berlaku peraturan undang-undang yang baru karena ada perubahan peraturan, kepada terdakwa ini, terpidana ya, kepada terpidana ini akan berlaku yang meringankan. Artinya begitu ada KUHP baru 2020 Mulai berlaku KUHP baru, maka Ferdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. ya, dalam eksekusi pidananya ya. Hukuman yang akan diberikan padanya adalah percobaan 10 tahun, kalau berkelakuan baik maka dia menjadi Berubah seumur menjadi hidup. seumur hidup. Betul? Ya, bisa begitu. Peluang itu ada. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan vonis pidana mati terhadap Ferdi Sambo bisa berkurang apabila mantan Kadif Propam Polri itu belum dieksekusi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah berlaku. KUHP baru yang dimaksud aturan tentang hukuman mati diatur dalam pasal 100 yang menyatakan apabila terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan putusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Hal itu bisa terjadi setelah terpidana menjalani masa percobaan 10 tahun. Adapun KUHP baru itu berlaku pada 2026. Mahfud mengatakan KUHP baru berlaku bagi terdakwa atau terpidana jika kasus belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Pada Senin 13 Februari 2023, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdi Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ex-ajudannya Nofriansyah Yosua Huta Barat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim juga menyebut tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Ferdi Sambo. Selain itu, Hakim menilai bahwa tak ada satupun hal dari diri Sambo yang bisa meringankan hukumannya. Oke, vonis Sambo, saudara. Menurut saya ya, vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Putusan masih di pengadilan negeri, ya kami tentu harus menunggu proses yang masih panjang. Mereka masih punya waktu 14 hari, 7 hari menyatakan sikap, 14 hari mengajukan memori kalau menyatakan banding, ya. Jadi kita masih menunggu proses, jangan berandai-andai. Bagaimana prosesnya nanti setelah semuanya inkrah. Kalau bicara kalau nanti salah lagi ngomongnya ya. Silakan yang lain. Mana? Oh iya, jadi Kejaksaan Agung sangat mengapresiasi dan menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke. Karena apa? Karena pertimbangan hukum, fakta hukum yang ada dalam surat tuntutan diambil alih semua oleh majelis hakim untuk dijadikan bahan putusan pengadilan. Ya. Kemudian pasal yang kita sangkakan itu pasal primer yang kita dapatkan dalam persidangan primer surat dakwaan itu juga dibuktikan dalam vonis pengadilan, yaitu pasal 340
Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jadi semuanya memang terbukti melakukan tindak pidana berencana. Itu yang kita hormati, yang kita hargai dan apresiasi, ya. Mengenai tinggi rendahnya, ada ultra petiti katanya, ada yang agak jauh turun, itu mengenai sudut pandang jadi masalah. Jadi sudah dijawab tadi oleh Pak Jambidum, kita selalu berpegang teguh kepada rasa keadilan. Ya bisa kalau belum dieksekusi sebelum 3 tahun. Nanti sesudah 10 tahun, kalau berkelakuan baik, bisa menjadi seumur hidup. Dan itu undang-undang yang baru. Kalau di dalam undang-undang itu, jika seorang dalam proses itu lalu terjadi perubahan peraturan undang-undang, maka diberlakukan yang sebelumnya. Jadi dia mungkin akan menerima, kecuali mau diperlukan itu terjadi perubahan peraturan dalam proses hukum. Kalau ini kan tidak proses hukum, nanti itu bisa jadi beban baru, tapi itu tidak penting. Keadilan, menurut saya keadilan, rasa keadilan publik sekarang sudah diberikan oleh hakim yang gagah perkasa dan berani, dan kita memang dorong terus berani, jangan takut kepada siapapun, karena inilah momentum untuk memperbaiki dunia peradilan kita. Ferdi Sambo kelabakan. Mahfud MD tegaskan undang-undang KUHP terbaru tidak berlaku untuk Sambo. Masyarakat kini tengah dihebohkan dengan adanya isu terkait masa percobaan untuk terdakwa hukuman mati yang tertuang dalam undang-undang KUHP terbaru. Hal tersebut lantaran berkaitan erat dengan vonis hukuman mati yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat pada Senin 13 Februari 2023 lalu. Usai vonis hukuman mati Ferdi Sambo ditetapkan, muncul polemik bahwa Sambo tidak bisa langsung dieksekusi mati lantaran ada undang-undang KUHP terbaru yang menyatakan bahwa napi hukuman mati tak bisa langsung dieksekusi, melainkan bisa menjalani masa percobaan 10 tahun untuk mengubah perilakunya. Jika perilakunya berubah menjadi baik, maka eksekusi mati batal dilakukan dan menjadi penjara seumur hidup. Menanggapi keresahan dari masyarakat, dengan tegas para ahli hukum pidana membantah dan juga memastikan jika undang-undang KUHP terbaru tidak akan berlaku untuk Ferdi Sambo. Hal itu lantaran KUHP baru belum bisa digunakan karena peristiwanya terjadi sebelum adanya KUHP baru dan bertentangan dengan asas legalitas. Sehingga dipastikan aturan tentang vonis mati dan pelaksanaannya terhadap Ferdi Sambo masih tetap mengacu kepada KUHP yang lama. Karena KUHP terbaru akan berlaku 3 tahun yang akan datang, tepatnya pada Januari 2026 mendatang. Sebab dalam undang-undang KUHP itu terdapat aturan yang memberikan masa tenggang 3 tahun sebelum KUHP lama yang saat ini masih digunakan dinyatakan tidak berlaku. Sekedar informasi, dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang KUHP terbaru disebutkan bahwa hakim bisa menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dengan pertimbangan 3 hal, yakni rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, peran terdakwa dalam tindak pidana, serta alasan yang meringankan. Jika selama menjalani masa percobaan, terpidana menunjukkan sikap terpuji, maka pidana mati bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup dengan keputusan dari Presiden atau Kepres setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pasal 101 KUHP Nasional menyatakan, jika permohonan gerasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak gerasi ditolak, bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati bisa diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden.